Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GPKRIS Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami mohon biarlah melalui renungan ini kami beroleh kekuatan dan pengenalan lebih dalam kepada Engkau. Tuhan, kami mohon Roh Kuduslah membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, singkirkan segala halangan dan gangguan dari siapapun dan dari apapun, supaya kami dapat konsentrasi hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pokok tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini ada di Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Kita akan baca di Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malahan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka ia di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamak jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara sekalian, dari peristiwa ini kita lihat penderitaan perempuan ini. Diceritakan bahwa dia sudah menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Menurut hukum Taurat atau hukum Musa, orang yang menderita penyakit pendarahan adalah najis. Orang yang dan barang apapun yang bersentuhan dengan perempuan demikian menjadi najis. Harus melakukan ritual-ritual untuk menghilangkan atau kenajisan orang tersebut. Perempuan yang menderita sakit pendarahan ini dikucilkan di masyarakat. Tak ada orang yang mau berdekatan dengan dia. Dia juga tidak boleh beribadah bersama umat Tuhan di tempat ibadah. Kemudian kita lihat sudah mencari kesembuhan kepada tabib-tabib, tetapi tak ada seorang pun dapat menyembuhkannya. Bahkan penyakitnya makin parah. Karena mengalami pendarahan terus-menerus, maka pasti fisik tubuhnya sangat lemah dan rapuh. Segala hartanya juga habis ludes karena membiayai pengobatannya.
Tetapi kita melihat perempuan ini mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dalam kondisi putus asa dan tidak ada harapan ini, tiba-tiba dia melihat secercah cahaya pengharapan. Ia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang dapat melakukan berbagai mujizat. Ia percaya Tuhan Yesus dapat menolongnya. Tetapi apakah Tuhan Yesus mau menolongnya? Ada kesulitan bagi dia datang dengan terang-terangan kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Karena menurut hukum Taurat, dia tak boleh menyentuh siapapun dan juga tak boleh membiarkan orang lain menyentuh dia. Jadi dia mengalami kesulitan untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus. Tetapi perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Maka ia datang dari belakang mengikut rombongan orang yang sedang mengikut Yesus. Pada waktu itu banyak sekali orang berbondong-bondong mengikut Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan juga ingin melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, perempuan ini menyusup dalam rombongan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dalam hatinya dia percaya, asal aku dapat menjamak atau memegang jubah Tuhan Yesus, dia pasti dapat kesembuhan. Nah, saudara sekalian, di jumbai orang Yahudi terdapat 4 jumbai yang terikat di jubah mereka sesuai dengan perintah Nabi Musa yang tercatat di Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41, kemudian di Ulangan pasal 22 ayat 12. Sebagai tanda mereka adalah umat pilihan Allah dan taat kepada peraturan dan perintah-perintah Allah yang Maha Esa. Sekarang mereka tidak lagi memakai jumbai di jubah mereka, tetapi mereka masih mempunyai jumbai di selendang yang mereka pakai waktu berdoa kepada Allah. Ketika perempuan ini memegang jubah Tuhan Yesus, dia merasakan ada sesuatu aliran kekuatan, tenaga yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Seketika itu juga ia merasa kesembuhan dan badannya menjadi sehat. Dia merasa pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika itu juga Tuhan Yesus berhenti dan berbalik ke belakang dan bertanya kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut dia. Demikian, siapa yang menjamah jubahku? Tak ada seorang pun yang mengakui. Karena tak ada yang mengakui, lalu kata murid-muridnya Tuhan Yesus kepada Yesus, Engkau Tuhan melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat Engkau. Dan Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Nah, saudara sekalian, perempuan ini menjadi takut dan gemetar ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka dia tampil dan tersungkur di depan Tuhan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah terjadi dalam dirinya. Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menjamah dia? Tentu Tuhan Yesus tahu, karena Tuhan Yesus itu Maha tahu. Tetapi Tuhan Yesus mau dia mengaku kesembuhannya di depan orang banyak. Dan Tuhan Yesus mau membebaskan dia dari perasaan bersalah setelah dia secara sembunyi-sembunyi menjamah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dengan sukacita perempuan itu pulang karena dia telah mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara sekalian, perempuan ini mengalami kuasa Tuhan Yesus karena dia datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Walaupun cara dia datang minta kesembuhan berbeda dengan cara orang lain yang memohon kesembuhan. Kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah memakai satu cara
yang baku atau yang sama untuk menyembuhkan orang yang sakit. Karena orang yang mengalami sakit adalah karena iman mereka kepada Allah, bukan cara yang mereka pakai untuk mendapat kesembuhan. Maka kita tidak boleh membatasi kuasa Allah dengan satu cara atau metode yang baku, yang sama untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, ketika perempuan ini menjamah Tuhan Yesus, ada kekuatan yang luar biasa keluar dari Tuhan Yesus dan mengalir ke dalam dirinya sehingga dia mengalami kesembuhan. Pada waktu itu yang sama, banyak orang berdesak-desakan dan menyenggol Tuhan Yesus, tetapi tak ada kekuatan atau kuasa Tuhan Yesus yang keluar dan mengalir ke dalam diri mereka. Kenapa? Karena senggolan mereka tanpa iman. Hal ini mengajar kita satu hal yang penting. Ada dua macam orang yang menyentuh Tuhan Yesus. Yang pertama, menyentuh Tuhan Yesus dengan tanpa iman, tidak mengalami mujizat. Tetapi yang kedua, seperti perempuan ini, menjamah Tuhan Yesus dengan iman, maka dia mengalami kuasa Tuhan di dalam dirinya. Oleh sebab itu saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan iman. Dengan imanlah kita akan mengalami kuasa Tuhan. Tanpa iman, walaupun kita datang kepada Tuhan, bahkan kita menyenggol, bersentuhan dengan Tuhan Yesus, tetapi kalau tanpa iman, maka kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita beriman kepada Tuhan untuk mendapat kuasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami baca dan renungkan bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tapi dia datang kepada Tuhan. Menjamah jubah Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Orang yang datang kepada Engkau dengan iman akan mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih. Tolong kami beriman kepada Engkau. Setiap kami datang kepada Engkau, kami menghampiri Engkau dengan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.